Pusing sama sisa mulsa plastik yang susah terurai di ladang? Ada solusi cerdas dari alam sendiri. Tanpa sisa tanaman, degradasi mulsa di lapisan dangkal sangat lambat. Mikroba tanah kurang aktif, sehingga sampah plastik menumpuk. Tapi, jika ditambah sisa tanaman, efek priming terjadi. Mikroba jadi lebih aktif, memproduksi enzim yang mempercepat pecahan mulsa plastik. Bedaannya luar biasa. Dengan sisa tanaman, mulsa terurai lebih cepat, bantu menjaga kesuburan tanah dan lingkungan. Pernah kepikiran nggak kemana sih perginya plastik yang katanya biodegradable itu? Hari ini kita bakal jadi detektif dan menyelidiki kasus plastik yang menghilang. Kata biodegradable ini kan ada di mana-mana ya. Kedengarannya sih kayak solusi gampang buat masalah plastik kita yang udah numpuk banget. Tapi apa iya ini beneran kayak sulap yang bisa bikin plastik lenyap begitu aja? Atau jangan-jangan ada rahasia di baliknya? Nah, itu yang mau kita cari tahu sekarang. Dan untuk menemukan jawabannya, kita nggak pergi ke laboratorium canggih atau pabrik daur ulang. Kita justru pergi ke tempat yang mungkin nggak Anda duga. Sebuah ladang pertanian di Tsukuba, Jepang. Disinilah petunjuk pertama dari misteri kita terungkap. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, emang apa hubungannya plastik sama ladang pertanian? Coba bayangkan ada selimut pelindung buat tanaman. Nah, itulah yang disebut mulsa plastik. Lapisan tipis ini tuh kayak alat super buat para petani. Dia bisa bikin tanah tetap hangat, nyimpen air, ngehalangin gulma, dan ujung-ujungnya bantu kita panen jauh lebih banyak. Tapi ada satu masalah besar. Selimut ini terbuat dari polietilena, plastik yang sama dengan kantong kresek. Dan plastik jenis ini tuh nggak pernah benar-benar hilang. Dia cuma pecah jadi kecil-kecil, jadi polusi mikroplastik yang numpuk terus di tanah kita dari tahun ke tahun. Nah, disinilah pahlawan kita muncul, sejenis plastik khusus yang dirancang untuk melakukan aksi menghilang. Solusinya kedengaran jenius banget, mulsa yang dapat terurai di panah. Idenya gini, setelah panen, petani nggak perlu repot-repot bersihin plastiknya, mereka tinggal bajak aja langsung ke dalam tanah. Teorinya, pasukan mikroba di dalam tanah bakal memakan plastik ini, mengubahnya jadi hal-hal alami kayak CO2, air, dan biomasa. Kedengarannya sempurna banget kan? Plastik yang bisa membersihkan dirinya sendiri. Tapi ini nih pertanyaan utamanya. Apa teori ini beneran jalan di dunia nyata? Di ladang yang kadang panas, kadang dingin, kadang basah, kadang kering, apa plastiknya beneran lenyap? Untuk menjawab pertanyaan itu, para peneliti merancang sebuah eksperimen lapangan yang cerdas banget. Yuk, kita intip gimana caranya mereka melakukannya. Jadi, mereka bagi ladangnya jadi 4 skenario. Ada petak tanah yang bersih sebagai kontrol, terus ada petak di mana cuma plastiknya aja yang dibajak. Di petak lain, cuma sisa tanamannya aja yang dibajak. Dan yang paling penting, petak keempat, di mana plastik dan sisa tanaman dibajak bareng-bareng. Dengan cara ini, mereka bisa tahu persis apa sih yang sebenarnya bikin beda. Dan cara mereka melacak prosesnya, wah cerdik banget. Mereka potong-potong plastiknya, masukin ke kantong jaring, terus dikubur di kedalaman yang berbeda-beda. Lalu, persis kayak detektif di TKP, mereka gali lagi kantong-kantong ini selama 9 bulan buat ngeliat seberapa banyak plastik yang udah menghilang. Jadi, setelah berbulan-bulan menunggu dan mengukur dengan super teliti, apa sih yang diungkapkan oleh data-data itu? Pertanyaan besarnya masih sama. Apa satu-satunya faktor paling penting yang nentuin apakah plastik ini bakal terurai atau enggak? Dan inilah dia jawabannya. Benar-benar di luar dugaan. Lihat deh grafik ini. Waktu plastik dikubur sendirian, setelah 9 bulan, 70%-nya masih ada di sana. Hampir nggak terurai sama sekali. Tapi, pas sisa-sisa tanaman ikut dibajak barengan, cuma 25% plastik yang tersisa. Gila, beda banget kan? Jadi, inilah kesimpulan utamanya langsung dari para penelitinya. Nambahin sisa tanaman itu ternyata kunci rahasia yang bisa mempercepat hilangnya plastik secara drastis. Jadi, ini bukan cuma soal plastiknya, tapi juga soal apa yang ada di sekitarnya. Mereka juga nemuin petunjuk menarik lainnya loh. Ternyata, kedalaman juga penting. Plastik yang dikubur lebih dalam, sekitar 10-15 cm, terurainya lebih bagus daripada yang dekat banget sama permukaan. Oke, jadi kita udah tahu kalau sisa-sisa tanaman itu bahan rahasianya. Tapi, kenapa? Apa sih yang sebenarnya terjadi di bawah tanah?
Gampangnya gini, sisa-sisa tanaman itu ibarat pesta prasmanan besar buat para mikroorganisme di dalam tanah. Mereka jadi sumber makanan dan energi yang gampang banget didapat, yang akhirnya bikin populasi dan aktivitas mikroba ini meledak. Dan mereka punya datanya untuk buktiin ini. Para ilmuwan mengukur kekuatan mengunyah mikroba atau istilah teknisnya aktivitas esterase. Waktu cuma ada plastik, kekuatan mengunyahnya rendah. Tapi begitu sisa tanaman ditambahin, kekuatan mengunyah itu langsung meroket. Intinya, mikroba yang kenyang kerjanya jauh lebih keras buat memakan plastik. Nah, ini bagian yang menarik soal tantangan sains di dunia nyata. Peneliti coba ngukur CO2 yang keluar dari plastik yang terurai. Tapi ternyata, jumlah CO2 dari plastik itu kecil banget dibandingin CO2 yang secara alami keluar dari tanah yang sehat dan sisa tanaman yang membusuk. Sinyal dari plastik itu ibaratnya tenggelam sama kebisingan di sekitarnya. Semua ini membawa kita ke satu kesimpulan penting dari seluruh investigasi ini. Plastik yang dilabeli biodegradable itu bukanlah bahan ajaib yang bisa menghilang dengan sendirinya. Proses penguraiannya ternyata sangat bergantung sama lingkungannya. Dia nggak bisa kerja sendirian, dia butuh desa mikroba yang aktif, sehat, dan yang paling penting cukup makan. Tanpa desa mikroba yang kuat ini, plastik biodegradable ya cuma plastik biasa aja. Jadi, lain kali Anda lihat label biodegradable, mungkin ada baiknya kita bertanya, bisa terurai sih, tapi dalam kondisi seperti apa? Ini jadi pengingat penting buat kita semua. Solusi untuk masalah lingkungan itu bukan cuma soal nemuin satu bahan ajaib, tapi tentang memahami dan merawat seluruh ekosistem. Karena ternyata, untuk membuat plastik menghilang, kita justru harus menjaga kehidupan di dalam tanah itu sendiri tetap hidup dan sehat.